oleh Wapres kita. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan Purnawirawan, bukan karena Fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judul judi online. Bukan hanya satu, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan di-quote, 640 yang dia follow, jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3 diantaranya akun judi online. Mau Setwapres sudah menyatakan tidak tahu kalau itu ganti judi atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak Desember tahun 2022 sudah saya periksa, dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik, dia sudah jadi wali kota, mengikuti akun game, dan gamenya itu tentu saja masa nggak ngerti namanya di akun itu .slot, menjabrik.slot, ada slotnya, yaitu pasti main judi online. Jadi mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum semuanya, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang menunaikan puncak ibadah haji berjalan dengan lancar, dan semua bisa dilindungi dan mendapatkan ridho serta mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya kepada sahabat baik kita ya, Pak Ahmad Yani. Kemudian ini di samping saya ini Pak Maid, ini benar-benar kalau ini membersamai, karena ketika saya dilakukan periksa, beliaulah yang membersamai saya dan hebat sekali memegang rekor ketepatan ya. Kira-kira beliau ini saya cepat sekali. Pak Jamada, terima kasih atas penguatannya. Tentu kepada sahabat kita, saudara kita Bang Ahmad Kesenudin selaku koordinator tim non litigasi, bersama dengan Pak Petrus Celestinus selaku koordinator tim litigasi, Pak Hasan Khan sekjen kita, ini juga luar biasa dalam melakukan advokasi, dan tentu saja saudari saya ya, Ibu Kurnia Tridowani yang bersama-sama dengan kita semua, dan semua teman-teman yang lain termasuk yang paling ujung korlap kita Rustan ya. Baik, saya sebenarnya tidak perlu untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan. Yang disampaikan oleh kawan-kawan lawyer ini luar biasa ya. Jadi ini sudah ahlinya hukum dibandingkan hukum gitu ya gitu. Jadi saya tidak akan menambahkan sedikit pun ya. Saya setuju dan sepakat semuanya, karena ini adalah kesepakatan kita bersama untuk melawan kezaliman yang ada. Jadi artinya kalau tadi Ibu Kurnia Tridowani menyampaikan sebenarnya ini ada 2 kelompok yang membela orang yang zalim dengan kelompok yang mengutamakan kejujuran. Setuju tidak? Setuju. Nah itu aja yang kita pakai. Jadi kalau mau diadu domba, tapi sebenarnya kita tidak mau diadu domba, baik oleh Pak Arianto ya, sayang banget ya, beliau itu bintang 2 polisian tadi statementnya kayak gitu, atau yang belagak menjadi polisi kemarin ya gitu, Bapak Borgol ya gitu, tapi nggak usah lah ditanggapi kayak gitu ya, itu membakin semakin besar nanti kepalanya ya. Ngabalin juga nanti sore kebetulan saya mungkin akan diadu sama Ngabalin ya di Kompas ya. Jadi saya akan sampaikan kepada dia apa yang sebenarnya malah TV yang dapat. Jadi sekali lagi teman-teman semua, tidak ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan selain apa, ucapan terima kasih saya ya, wabil khusus saya kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan dukungan, support moral dan semuanya atas ini ya, dan juga terhadap tentu saja kepada kawan-kawan lawyer ini, dan juga kepada mak-mak, ibu-ibu yang terus tanpa lelah, tanpa henti, dan tanpa ada yang mendanai. Ini luar biasa ya, sama sekali ya, dituduh ada yang mendanai berbis-bis ke Jogja ke Solo, satu bis kalau dituduh berbis-bis itu gimana gitu loh, nggak ada yang mendanai sama sekali, menginap sendiri, turunan sendiri ya. Jadi saya kira itu Pak Kesenudin, saya 99% kalau istilah saya sangat sepakat dengan kegiatan dan isi press conference hari ini. Kalau istilahnya Bang Resmon 11.000 triliun gitu ya, setuju dengan acara hari ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dan mohon izin juga, saya bukan spill, tapi karena ada sedikit tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan ya oleh Wapres kita, saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan, bukan karena Fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judul judi online. Bukan hanya satu, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan di-quote, 640 yang dia follow, jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3
3 diantaranya akun judi online. Mau Setwapres sudah menyatakan tidak tahu kalau itu ganti judi atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak Desember tahun 2022, sudah saya periksa, dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik, dia sudah jadi wali kota, mengikuti akun game, dan gamenya itu tentu saja masa nggak ngerti namanya di akun itu .slot, mejabrik.slot, ada slotnya, yaitu pasti main judi online. Jadi mohon izin Pak Kosimudin dan teman-teman semua, saya tetap bersama-sama dan kita berjuang bersama, tapi izin saya juga mulai nembak ya, karena kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden ya, dan itu akan langsung oleh teman purnawirawan akan langsung digunakan sebagai tambahan pada surat yang diajukan ke DPR dan MPR, yang sayangnya memang hari ini DPR dan MPR masih reses semenjak tanggal 26 Mei yang lalu, dan nanti akan berakhir pada tanggal 26 Juni. Jadi kalau nanti 26 Juni mungkin nanti akan ada gerakan juga dari para purnawirawan. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga mohon doa, mohon supportnya kepada tim yang kali ini menegakkan kejujuran melawan kezaliman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, tadi ternyata ada juga mama dari KNPRI ini, tapi jenderalnya Bu Mary Safiri nggak hadir ya. Ya, juga mama dari Aliansi Rakyat Menggugat, jenderalnya juga nggak hadir, Bu Mendo Landari, ada Bu Susi, Bu Tita dan yang lain. Terima kasih Bu, ini menambah semangat juang kita. Ternyata kita tidak sendirian, kita didukung oleh banyak masyarakat. Baik, rekan-rekan media, ada pertanyaan silakan. Pak Edi Mulyadi yang pertama, ada lagi? Ya, Pak Edi dulu, silakan Pak. Oh ya, Arianto Sutadi ya. Yang kedua, baik ya, saya satu saja, nanti Pak Roy yang katanya. Semangatnya kenapa kami kompres dan menyampaikan itu, dan saya minta juga Bu Kurnia menyampaikan nasihat atau kritik kepada Pak Arianto Sutadi, itu semangatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan. Lalu apa tindakannya setelah itu? Ya kita lihat, mudah-mudahan dengan diberi nasihat terbuka seperti ini, beliau bisa mengukur diri, mawas diri, dan introspeksi diri, sehingga ke depan statementnya menggunakan ungkapan atau bahasa narasi-narasi yang menyatukan, meneduhkan, memberikan solusi, bukan sebaliknya ya, membuat masyarakat justru khawatir atau cemas. Walaupun saat ini saya yakin masyarakat nggak peduli dengan statement seperti itu, tapi sebagai sebuah bangsa yang besar, alangkah eloknya jika para pejabat, apalagi kelasnya penasihat Kapolri, itu mendidik rakyat dengan statement yang beradab, bermartabat, dan menyejukkan. Itu ya Pak Edi Mulyadi. Tapi itu yang kedua, saya langsung ke Pak Roy yang menjawab. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya jawabnya singkat saja. Siapa orang Indonesia yang menolak kalau bermain judi itu tidak melanggar hukum? Iya kan? Atau jadi jelas-jelas bermain judi mau offline mau online itu adalah melanggar hukum. Saya mohon maaf bukan pemerhati hukum, mungkin ada pasalnya, apa judi itu pasal berapa. Yang jelas apa? Dia memfollow akun Instagram resmi dia, Gibran Rakabuming, itu memfollow akun judi online. Dan artinya dengan memfollow Instagram akun judi online, dia harus sadar dalam di follow itu adalah pelanggaran hukum. Sudah. Pelanggaran hukum adalah tindakan tercela, apalagi dilakukan oleh orang yang dipercaya menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Jamada. Setidaknya orang judi online itu melanggar pasal 303 KUHP dan melanggar pasal mengatur tentang perjudian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 bulan dan atau denda seberapa bulan pun ya, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan tidak hanya satu akun Instagram yang di-follow tentang judi. Kemarin terungkap baru satu. Saya sudah bebedah semalam 3 yang di-follow oleh dia. Jadi kalau semua orang dianggap mengerti hukum, apalagi seorang wakil presiden, dia harus lebih mengerti hukum. Dan ini sudah dijawab oleh Sekretariat Wapres. Katanya tidak tahu kalau itu akun judi online, karena sudah berubah, itu tadinya game online. Come on, game online itu namanya tidak ada slotnya. Kalau ada slotnya itu jelas, dan dia sudah, saya ulangi sekali lagi, dia sudah mengikuti akun itu semenjak bulan Desember tahun 2022. Hari ini memang sudah di-unfollow,
tapi masih ada satu yang lupa, dia belum upload hari ini ya. Setelah ini mungkin ya. Jadi sekali lagi itu tadi saya tidak terima kasih Pak Jamada tadi sudah diinfokan, tapi saya kira pasalnya bukan hanya itulah ya, karena pasal untuk pemakzulan itu ada pasal 7 atau apa itu yang nanti akan, dan ini sekaligus support kita, gantian kita support kepada senior-senior kita di Purnawirawan TNI, Forum Komunikasi Purnawirawan, agar ini menjadi, jadi kalau kemarin dikatakan, oh itu kan sudah lewat, yang MK 90 sudah lewat, FUFAFA juga sudah lewat, nah ini baru dilakukan dia, jadi existing dia ketika menjadi wali kota dan setelah menjadi wakil presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk pasalnya Bang Edi itu terkenal, ada geng Sambo dulu kan konsorsium 303 itu judul gitu. Dan memang di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu syarat pemakzulan presiden dan wakil presiden itu diatur tentang perbuatan tercela. Ya kita lihat nanti DPR MPR seperti apa. Kita dukung Purnawirawan Prajurit TNI yang sudah menyatakan 8 poin sikap, yang salah satunya adalah agar saudara Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. Ada lagi yang lain? Ada? Ya Ibu silakan Bu. Ya satu lagi siapa? Ayo silakan. Ya, yang pertama adalah apa yang akan dilakukan oleh tim ini apabila gelar perkara khusus nanti ditolak oleh Polda. Yang kedua, Bukan Polda ya, Bareskrim ya? Ya, Bareskrim, sorry. Yang kedua, apakah ada upaya dari tim ini untuk menggugat Presiden Jokowi secara pribadi nantinya? Terima kasih. Baik, oke. Yang pertama memang untuk dapat dilakukan gelar perkara khusus itu harus atas perintah atasan penyidik. Dalam hal ini pengawas penyidik ini Biro Pengawas Penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dan karena itulah kami meminta agar dilakukan gelar perkara khusus. Tapi bagaimana kalau tidak dilakukan? Nah, jalan yang mungkin kami tempuh diantaranya opsinya adalah menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum sejumlah pihak, baik Bareskrim, baik Biro Wasidik, Kapolri, termasuk Joko Widodo, termasuk UGM, termasuk Dekan Fakultas Kedokteran UGM, termasuk Pak Kasbujo, agar kita kalau nggak bisa digelar perkara di Mabes Polri, kita gelar perkara di pengadilan negeri. Setuju? Ya, itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Oke ya, cukup demikian. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.